semuanya, perkenalkan nama saya Dini Cahyono. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 9 Satu Atap Manis Mata. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309-342. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 9 Satu Atap Manis Mata dengan materi panggilan murid Yesus kelas 8 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Pelajaran agama Katolik ya. Nah, untuk melancarkan proses ini kita mohon berkat kepada Tuhan supaya proses ini juga berkenan kepada Allah. Maka kita mengawalinya dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Banyak ya. Bapak minta pilih yang memimpin doa. Terima kasih. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu yang tak terhingga. Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini untuk belajar bersama tentang panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Dini sudah berkenan untuk memimpin doa mengawali proses pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, maka sebaiknya kita mewujudkan cinta itu bersama-sama. Kita memulai proses ini. Mari berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia. Mengambil makna atau pesan apa yang bisa kita ambil. Oke, kita tetap dalam suasana apa? Gembira ya. Bisa mengikuti ya. Tidak usah ngaku. Boleh bergerak tangannya. Kita ikut saya.
absen dulu ya. Dery, Pak. Ernest, Valentino Leonardo, Florentina Citra, Christina Sisi, Lula, Margareta Sira, Merna, Mikael, Natalia Nesta, Natalia Kinara, Santo Hernandez Billy, Stefanus, Valentino, Yeni, Yuren, hadir semua ya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Melalui apa? Melalui tindakan dan mukjizat ya. Mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, Bapak juga mau tanya, salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus itu apa? Menyembuhkan orang buta. Banyak sebenarnya ya. Selain menyembuhkan orang buta, menyembuhkan apa lagi? Orang lumpuh. Nah, salah satu tindakan dalam mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata itu seperti apa? Misalnya seperti apa? Kalau kita mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata kita, seperti apa? Seperti apa nak? Menyemangati teman yang lagi sedih. Oke. Apa lagi? Menyemangati teman kan? Menasihati teman itu termasuk enggak? Lalu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan khusus itu peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kalian juga nanti bisa menjelaskan, menyebutkan kisah panggilan murid Yesus berdasarkan kitab suci ya. Dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, lalu Matius bab 16 ayat 24 sampai 26, Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Dan nah, model pembelajaran kita ini adalah PBL atau PBL, Problem Based Learning. Jadi PBL itu kita diajak untuk belajar dari masalah, bisa masalah di lingkungan sekitar kita, keluarga, bahkan mungkin masalah-masalah itu pernah kalian alami sendiri kaitannya dengan panggilan murid Yesus. Nanti kita akan menonton video. Nanti kalian konsentrasi ya, karena video ini ada kaitannya dengan kehidupan, sekaligus nanti ada pertanyaan yang akan kalian jawab ya. Jadi judulnya aku memilih memperjuangkan. Jadi perhatikan, konsentrasi, fokus, kita tonton bersama-sama ya. Setiap panggilan adalah misteri yang lahir dari pengalaman pribadi dan percobaan dengan rahmat Tuhan. Berikut adalah kisah tentang perjalanan seorang laki-laki muda yang berjuang menemukan panggilan hidupnya. Tuhan, aku mengucap syukur atas berkat dan kehidupan yang Kau berikan.
satu. Ada ya? Nah, pilih satu. Di pojok paling kanan itu ada satunya. Kita pilih satu. Sudah? Sudah. Nah, pertanyaannya kan yang bagian pertama itu tentang di video. Ada kan pertanyaan di sini? Ada enggak? Ada ya? Nah, pertanyaannya apa inti cerita atau konflik yang dialami film pendek yang berjudul Aku Memilih Memperjuangkan Keadilannya? Ya. Nanti itu kamu kerjakan bersama kelompok. Lalu masing-masing kasus juga harus dijawab. Ya. Kasusnya berbeda-beda, kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Silakan diskusikan dalam kelompok. Silakan bergabung di kelompoknya, ya. Silakan bergerak. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok, ya, silakan. Dibawa ke tempatnya, hati-hati. 1, 2, 3, dan 4 ya. Lengkap semua? Lengkap? Lengkap ya. Kolomnya itu kan sudah ada tuh. Nomor 1 di mana, isinya nomor 2 di mana. Jadi tinggal kamu sesuaikan menulisnya berapa yang cukupkan ya. Tempatnya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. PKPD-nya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasusnya.
cinta artinya begini. Oke. Sama-sama ya. Oke. Siap? Siap? Siap. Tepuk cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cinta. Oke, terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali ya. Masih dalam kelompok. Selanjutnya kita akan sama-sama kelompok 1 semuanya. Baca di sini boleh ya. Silakan. Jelas enggak? Jelas. Oke, silakan. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan di danau Galilea, ia melihat 2 orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka berjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalan dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 bersama-sama. Silakan dibaca. Boleh baca di sini? Sama-sama 1, 2, 3. Bersuara. Dia kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dari kelompok mana yang bersedia maju pertama? Silakan. Oke, kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1. Mari kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Nanti bisa menanggapi ya, memberikan 1 pertanyaan boleh. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Desta. Lili, Ya. apa isi cerita atau konflik yang dialami dalam film pendek yang berjudul Aku Memilih Memperjuangkannya? Film ini menceritakan perjalanan seseorang remaja pemuda yang menyadari bahwa Tuhan memanggilnya untuk melayani sebagai imam. Kasus ke-1, panggilan di gereja atau pelayanan. Di sebuah paroki pedesaan, jumlah miskinat semakin sedikit. Banyak remaja lebih suka bermain bola, nongkrong atau bermain game daripada latihan miskinat. Akibatnya, setiap kali misa minggu, hanya ada 2 atau 3 miskinar yang bertugas. Nomor 1, apa yang bisa kita pelajari dari kisah panggilan murid Yesus terkait kasus ini? Makna panggilan Yesus memanggil murid-murid dari orang sederhana untuk ikut ambil bagian dalam karyanya. Apa tantangan utama remaja sekarang untuk mau melayani di gereja? Malas lebih suka hiburan, kurang mengenal orang tua dan merasa pelayanan membosankan. Solusi apa yang bisa dilakukan agar remaja kembali tertarik menjawab panggilan Yesus atau pelayanan? Membuat kegiatan pelayanan lebih menarik, latihan sambil rekreasi, doa bersama, ikuti games apresiasi untuk miskinat.
kelompok kalian untuk ikut terlibat dalam solusi itu? Mengajak teman supaya ikut Miss Dinar, memberi contoh dengan ikut pelayanan secara rutin, membentuk promosi kegiatan OMK. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Satu pertanyaan boleh? Satu pertanyaan boleh? Apakah kalian sudah melakukan aksi itu di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kami sudah melakukannya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Jawaban: Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Pertanyaan nomor 2. Apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Jawaban: reaksi murid yang dipanggil Yesus beragam. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula murid Yesus yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawi. Pertanyaan nomor 3. Apa saja syarat untuk mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu. Jawaban: syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyaksikan kesetiaan kalian dalam mengikuti Yesus. Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan mencoba menjawabnya. Kami selalu siap mengikuti pelayanan pada hari Minggu dan rutin berdoa. Dan presentasi dari kelompok kami dan selamat pagi. Oke Pak, bersama-sama kompak, mari tegak ya. Sudah siap? Sudah ya? Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Tetap berdiri, kita akan bersama-sama karena kita sudah mengenal proses Yesus. Kita akan menyanyikan lagunya ya. Kita akan menyanyikan lagunya bersama-sama. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Sebagai imam, ia merasa panggilan itu bukan hal mudah karena banyak rintangan yang membuatnya ragu. Tekanan dari keluarga, godaan duniawi, ketakutan akan masa depan, atau rasa tidak layak. Namun, melalui doa refleksi dan dukungan orang di sekitarnya, ia memilih untuk memperjuangkan panggilan itu dengan iman dan keteguhan hati. Panggilan Tuhan harus diperjuangkan dengan keberanian dan ketakutan. Imam yang kuat menolong seseorang untuk tetap setia kepada kehendak Allah, meskipun menghadapi tantangan. Setiap orang memiliki panggilan unik, tidak selalu menjadi imam, biarawati, tapi juga menjadi murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya, Bibi. Nah, jadi kalau kita belajar dari awal tadi ya, lihat video, bahwa Ambil bagian dalam karyanya. Pelayanan di gereja adalah cara remaja menjawab panggilan Yesus. Mengikuti Yesus berarti berani walaupun mendapat ejekan atau ditolak. Sama seperti murid-murid Yesus yang rela meninggalkan segalanya. Menjadi murid Yesus di era digital berarti menggunakan media sosial
dan menjadi Ada 10 nomor pilihan ganda. Tulis namanya, kelasnya kelas 8. Setiap orang mendapatkan soalnya ya. Merefleksikan. Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ada yang sedih? Apakah hal yang terpenting yang kalian pelajari dan bermanfaat bagi kehidupan kalian? Hal penting apa? Semakin giat, semakin setia mengikuti Yesus. Kalian merasa yakin nggak mengikuti Yesus? Yakin. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya. Kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu belajar hari ini. Melalui pelajaran hari ini, kami Engkau panggil untuk menjadi saksi, kasih, dan kebaikan di dunia. Tuntunlah kami ya Tuhan agar berani Dia panggillah masa